semua dan selamat pagi Bapak Ibu Guru. Perkenalkan, nama saya Fiona Angelina Panjaitan. Saya kelas 12 IPA 1 dan saya bersekolah di SMA Santo Ignatius Medan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pemilu 1955. Di mana materi yang pertama saya bawakan itu latar belakang terjadinya pemilu 1955. Yang kedua, partai apa saja yang ada pada pemilu 1955, dan yang ketiga, perbandingan apa saja yang ada pada pemilu 1955 dengan pemilu sejak reformasi. Selamat menyaksikan. Tahukah kamu, pemilu 1955 merupakan pemilu nasional pertama di Indonesia. Latar belakang terjadinya pemilu 1955 yang pertama, revolusi fisik atau perang kemerdekaan menuntut semua potensi bangsa untuk memfokuskan diri pada usaha mempertahankan kemerdekaan. Di mana artinya, setelah proklamasi 17 Agustus 1945, itu masih ada datangnya ancaman, hambatan, tantangan, dan gangguan dari luar yang mana Sekutu dan Nica mendarat dan menginginkan kembalinya Indonesia. Dan saat itu, Belanda tidak mengakui yang adanya berdirinya Republik Indonesia. Dan oleh sebab itu, kita mempertahankan kemerdekaan kita dengan cara berperang dan mengangkat senjata, dan itu disebut reformasi fisik. Sebelum itu, pemilu ini sudah dirancang dan direncanakan karena pemilu ini sangat penting bagi Indonesia, terutama untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia itu dapat menjadi negara yang demokrasi. Yang kedua, pertikaian internal, baik dalam lembaga politik maupun pemerintahan, cukup menguras energi dan perhatian, di mana masih terjadinya konflik di negara kita, misalnya konflik internal di antara Perdana Menteri, sehingga negara kita menjadi tidak stabil. Yang ketiga, belum adanya undang-undang pemilu yang mengatur tentang pelaksanaan pemilu. Undang-undang pemilu baru disahkan pada tanggal 4 April 1953 yang dirancang dan disahkan oleh Kabinet Wilopo pada tahun Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953. Hal-hal itulah yang menjadi latar belakang pemilu 1955. Persiapan pemilu 1955. Sebelum pemilu 1955 dilaksanakan, pasti ada proses pendaftaran terlebih dahulu. Proses pendaftaran ini bertujuan agar seluruh warga dapat memilih hak suara yang sah sebagai pemilihan. Proses pendaftaran ini dilaksanakan sejak bulan Mei 1954 sampai November 1954. Pelaksanaan pemilu 1955 terbagi menjadi dua tahapan, yakni tahap pertama merupakan pemilu untuk memilih anggota DPR. Tahap ini diselenggarakan pada tanggal 29 September 1955 dengan diikuti oleh 29 partai politik dan individu. Tahap kedua merupakan pemilu untuk memilih anggota konstituante. Tahap ini diselenggarakan pada tanggal 15 Desember 1955. Pada saat itu, jumlah warga yang memenuhi syarat untuk masuk bilik suara adalah sebesar 43.104.464 jiwa. Berdasarkan jumlah tersebut, sebanyak 87,5% atau sebanyak 37.875.229 jiwa telah menggunakan hak pilihnya dengan baik. Hasil pemilu 1955 untuk anggota DPR ada 28 partai. Yang pertama itu Partai Nasional Indonesia (PNI), yang kedua Masyumi, yang ketiga Nahdlatul Ulama, yang keempat PKI, yang kelima PSII, yang keenam Parkindo, yang ketujuh Partai Katolik, yang ke-8 PSI, yang ke-9 IPKI, yang ke-10 Pergerakan Tarbiyah Islamiyah, yang ke-11 PRN, yang ke-12 Partai Buruh, yang ke-13 Gerakan Pembela Pancasila, yang ke-14 Partai Rakyat Indonesia (PRI), yang ke-15 Partai Pegawai Polisi RI, yang ke-16 Murba, yang ke-17 Baperki, yang ke-18 PIR Wongsonegoro, yang ke-19 Gerindra, yang ke-20 Permai, yang ke-21 Persatuan Daya atau PD, yang ke-22 PIR Zarin, yang ke-23 Partai Politik Terikat Islam (PPTI), yang ke-24 Akui, yang ke-25
Persatuan Rakyat Desa PRD. 26. Partai Republik Indonesia Merdeka PRIM. 27. Angkatan Komunis Muda AKOM. Nah, yang ke-8 R. Soejo Prawisidarjo. Hasil pemilu 1955 untuk anggota konstituante. Yang pertama itu ada PNI, yang kedua Masyumi, yang ketiga NU, yang keempat PKI, yang kelima PSII, yang keenam Perkindo, yang ketujuh Partai Katolik, yang ke-8 PSI, yang ke-9 IPKI, 10 Perti, yang ke-11 PRN, 12 Partai Buruh, 13 GPPS, 14 PRI, 15 P3RI, 16 Murba, 17 Baperki, 18 Pir Wongsonegoro, 19 Gerinda, 20 Permai, 21 Persatuan Daya, 22 Pirhazarin, 23 PPTI, 24 Akui, 25 PRD, 26 PRIM, 27 Akorna, 28 R. Suejono Prawisudarjo, 29 Gerakan Pilihan Sunda, 30 Partai Tani Indonesia, 31 Raja Keprabonan, 32 Gerakan Benteng Republik Indonesia, 33 PIR NTB, 34 LM Idrus Effendi. Ini merupakan gambar dari logo-logo partai pada pemilu 1955. Perbandingan pemilu 1955 dengan pemilu sejak reformasi yang pertama, pada tahun 1955, angkatan militer seperti TNI dan Polri boleh ikut mencoblos atau memilih. Sedangkan tahun 2014, TNI dan Polri tidak boleh mencoblos atau memilih. Yang kedua, pada pemilu tahun 1955, biaya yang dikeluarkan sedikit karena pemilu dilakukan secara sederhana. Sedangkan pada pemilu 2014, biaya yang dikeluarkan cukup banyak. Yang ketiga, pada tahun 1955, menerapkan sistem manual Humati, sedangkan pada tahun 2014 menggunakan metode perhitungan cepat atau quick count. Yang keempat, jumlah partai peserta pemilu tahun 1955 sebanyak 29 partai, sedangkan saat ini 14 partai 2019 dan 12 partai 2014. Yang kelima, lembaga penyelenggaraan pemilu tahun 1955 oleh Panitia Pemilihan Indonesia, sedangkan saat ini adalah Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Yang keenam, tahapan pemilu yang berbeda pada pemilu 1955 yang kedua. Tahap ini yakni ke-1 pemilihan anggota DPR dan kedua pemilihan anggota konstituante. Sedangkan pada saat ini ke-1 pemilihan presiden wakil presiden dan kedua pemilihan anggota legislatif, DPD, DPRD, dan DPR. Ketujuh, masa yang berbeda pemilihan 1955 adalah 10 tahun setelah kemerdekaan di mana negara masih belum stabil secara ekonomi dan hankam. Sedangkan pada saat ini, era reformasi di mana kondisi negara dalam keadaan baik. Yang ke-8, jumlah kursi DPR yang diperebutkan partai politik pada pemilu 1955 sebanyak 257 kursi, sedangkan saat ini 560 kursi di tahun 2014 dan 575 kursi di tahun 2019. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.